Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe dan selalu mengunjungi channel saya. Ini cerita wanita soleha di Madinah. Di Madinah ada seorang wanita yang cantik, soleha, lagi bertakwa. Ia senantiasa bangkit dari tidur malam untuk sholat malam dan bermunajat kepada Allah. Tidak peduli waktu itu musim panas ataupun musim dingin, karena disitulah letak kebahagiaan dan ketentraman pada saat ia khusyuk berdoa, merendah diri kepada Sang Pencipta dan berpasrahkan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga amat rajin berpuasa, meski sedang berpergian. Wajahnya yang makin cantik bersinar oleh cahaya iman dan ketulusan hatinya. Suatu hari datanglah seorang laki-laki untuk meminangnya. Konon ia termasuk lelaki yang taat dalam beribadah. Setelah sholat istikharah, akhirnya ia menerima pinangan tersebut sebagaimana adat kebiasaan setempat. Upaya pernikahan dimulai pukul 12 malam hingga azan subuh. Namun wanita itu justru meminta selesai akad nikah jam 12 tepat. Ia harus berada di rumah suaminya. Hanya ibunya yang mengetahui rahasia itu. Semua orang takjub. Pihak keluarganya sendiri berusaha membujuk wanita itu agar berubah pendiriannya. Namun wanita itu tetap pada keinginannya, bahkan ia bersikeras akan membatalkan pernikahan tersebut jika persyaratannya ditolak. Akhirnya walaupun dengan bersungut, pihak keluarga pria menyetujui permintaan sang gadis itu. Walaupun waktu terus berlalu, tiba saatnya dinanti-nanti oleh kedua mempelai. Saat yang penuh arti dan mendebarkan bagi siapapun yang akan melaksanakan hidup baru. Saat itu pukul 9 malam, mengalir dari para undangan buat sepasang pengantin baru. Pengantin wanita terlihat begitu cantik. Saat sang suami menemui, terpancarlah cahaya dan sinar wudu dari wajahnya. Duhai wanita cantik, lebih cantik dari rembulan. Sungguh beruntung wahai engkau laki-laki mendapatkan orang istri yang demikian suci, beriman dan soleha. Jam mulai mendekati angka 12. Sesuai perjanjian, saat sang suami akan membawa istri ke rumahnya. Sang suami memegang tangan istrinya sambil berkendara diiringi ragam perasaan yang bercampur baur menuju rumah baru harapan mereka, terutama harapan sang istri untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah. Setibanya di sana, sang istri meminta izin suaminya untuk memasuki kamar mereka, kamar yang ia rindukan untuk membangun mimpi-mimpinya, di mana di kamar itu ibadah akan ditegakkan dan menjadi tempat di mana ia dan suaminya melaksanakan sholat dan ibadah secara bersama-sama. Pandangannya menyisir seluruh ruangan, tersenyum diiringi pandangan sang suami mengawasi dirinya. Senyuman seketika memudar, hatinya begitu tercekik. Bola matanya yang bening tertumpuk pada sebatang mandoli yang tergeletak di sudut kamar. Wanita itu nyaris tak percaya. Ia nyatakan, atau hanya fata morgana? Ya Allah, itu nyanyian. Oh, bukan. Itu adalah alat musik. Pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Bagaimanakah sesungguhnya kebenaran ucapan orang tentang laki-laki yang kini telah menjadi suami? Segala angan-angannya menjadi hampa. Sungguh ia amat terluka.
Hampir saja air matanya tumpah. Ia berulang kali mengucapkan istighfar. Bagaimanapun yang dihadapi, dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Hanya Allah yang maha mengetahui segala kebaikan dan keajaiban. Ia menatap suaminya dengan wajah merah karena rasa malu dan sedih, serta setumpuk rasa kekhawatiran menyelubung. Ya Allah, aku harus kuat dan tabah. Sikap baik kepada suami adalah jalan hidupku, kata wanita itu lirih di lubuk hatinya. Wanita itu berharap Allah akan memberikan hidayah kepada suaminya melalui tangannya. Mereka mulai terlibat perbincangan meski masih dibaluti rasa enggan, malu bercampur bahagia. Waktu terus berlalu hingga malam hampir habis. Sang suami bak tersihir oleh pesona kecantikan sang istri. Ia bergumam dalam hati, saat ia sudah berganti pakaian, sungguh kecantikannya semakin berkilau. Tak pernah kubayangkan ada wanita secantik ini di dunia. Saat tiba sepertiga malam terakhir, Allah Ta'ala mengirimkan rasa ngantuk pada suaminya. Dia tak mampu lagi bertahan. Akhirnya ia pun tidur lelap. Hembusan nafasnya begitu teratur. Sang istri segera menyelimutinya dengan selimut tebal, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Setelah itu ia segera terdorong rasa rindu kepada musola dan bergegas menuju tempat ibadahnya dengan hati melayang. Sang suami menuturkan, entah kenapa aku begitu ngantuk, padahal sebelumnya aku betul-betul ingin memandang. Belum pernah aku tidur sepuas ini. Sampai akhirnya aku mendapati istriku tidak lagi di sampingku. Aku bangkit dengan mata masih mengantuk untuk mencari istriku. Mungkin ia malu sehingga memilih tidur di kamar lain. Aku segera membuka pintu kamar sebelah, gelap sepi banget. Tak ada suara sama sekali. Aku berjalan perlahan, khawatir membangunkannya. Kulihat wajah bersinar di tengah kegelapan, keindahan yang ajaib dan menggetarkan jiwaku. Bukan keindahan fisik, karena ia tengah berada di peraduan ibadahnya. Ya Allah, sesungguhnya ia tidak meninggalkan sholat malamnya, termasuk di malam pengantin. Ku pertajam penglihatanku. Ia rukuh, sujud dan membaca ayat-ayat panjang. Ia rukuh dan sujud lama sekali. Ia berdiri di hadapan Robnya dengan kedua tangan. Sungguh pemandangan terindah yang pernah kusaksikan. Ia amat cantik dalam khusyuknya, lebih cantik dari saat memakai pakaian pengantin dan pakaian tidurnya. Sungguh kini aku betul-betul mencintainya dengan seluruh jiwa ragaku. Selesai sholat, ia memandang ke arah suaminya. Tangannya dengan lembut memegang tangan suaminya dan membelai rambutnya. Masya Allah, subhanallah, sungguh luar biasa wanita ini. Kecintaannya pada sang suami tak menghilangkan kecintaannya kepada kekasih pertamanya, yaitu ibadah kepada Allah yang menjadi kekasihnya. Hingga bulan ke depan wanita itu terus melakukan kebiasaan, sementara sang suami menghabiskan malam-malamnya dengan bergadang, memainkan alat-alat musik yang tak ubahnya begadang dan senang-senang. Ia membuka pintu dengan perlahan dan mendengar bacaan Al-Quran yang demikian syahdu, menggugah hati. Ia membuka pintu dengan perlahan dan mendengar bacaan Al-Quran yang demikian syahdu, mengundang hati.
Dengan perlahan dan hati-hati ia memasuki kamar sebelah. Gelap dan sunyi, ia bertajamkan penglihatannya dan melihat istrinya tengah berdoa. Ia mendekati dengan lembut tapi cepat. Angin sepoi-sepoi membelai wajah sang istri. Ya Allah, perasaan laki-laki itu bagaikan terguyur, apalagi saat mendengar istrinya berdoa sambil menangis. Cucuran air matanya bagaikan butiran mutiara yang menghiasi wajah cantiknya. Tubuh laki-laki itu bergetar hebat. Kemana selama ini aku pergi, meninggalkan istri yang penuh cinta kasih? Sungguh jauh perbedaan dengan istrinya, antara jiwa yang bergemelimang dosa dengan jiwa gemerlap di taman kenikmatan. Lelaki itu menangis, air matanya tak mampu tertahan. Sesaat kemudian azan subuh, lelaki itu memohon ampun atas dosa-dosanya.